ke-32 tahun C. Iman akan kebangkitan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam permenungan Misi SPD Indonesia. Edisi Minggu 32 tahun C. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat tentunya ya, sehat-sehat selalu. Tetap bersemangat, Tuhan ada bersama kita. Amin. Nah, kita hampir berada mendekati penghujung tahun liturgi. Karena itu bacaan-bacaan liturgi hari ini berbicara tentang kebangkitan. Mari kita lihat dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana bangsa Israel. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang jadi martir, dan ada yang punya iman akan kebangkitan. Dan Injil suci menceritakan bagaimana kaum Saduki membawa permasalahan yang rumit yang membuat mereka tidak percaya kalau ada kebangkitan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi. Kepercayaan orang-orang Yahudi memang banyak dipengaruhi oleh kepercayaan bangsa-bangsa tetangga. Mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Manusia kalau mati masuk dalam Sheol, hidup dalam kemalangan, panas, hidup yang hancur. Sementara sebagian dari mereka melihat hidup ini sebagai sesuatu yang hilang. Sementara sebagian yang lain yang terungkap dalam Mazmur misalnya, mereka punya harapan hidup dekat dengan Allah. Mazmur 16:10. Engkau tidak dapat membuangku pada kematian dan tidak membiarkan aku hancur membusuk. Misalnya apa yang terjadi dengan Nabi Elia. Sebelum meninggal pun, ia telah diangkat ke surga dengan cara yang sangat ajaib, mujizat. Dan peristiwa-peristiwa itulah yang menumbuhkan pengharapan akan adanya kebangkitan. Dan orang-orang Ibrani yakin bahwa untuk bisa hidup dekat Tuhan harus ada kebangkitan dengan tubuh mereka. Pengharapan akan kebangkitan tumbuh. Hal ini terwujud saat penganiayaan yang dilakukan oleh Raja Antiochus IV, 2 abad sebelum Yesus tentunya. Raja ingin bahwa di seluruh kerajaannya hanya ada satu peribadatan kafir. Meskipun di antara bangsa-bangsa itu ada bangsa Yahudinya. Ia membunuh orang-orang Yahudi yang tidak taat. Beberapa orang Yahudi menunjukkan keyakinannya, kesetiaannya sebagai pahlawan. 7 saudara bersama ibunya dianiaya karena tidak mau ikut makan babi atau ikut jadi kafir bersama mereka. Dibunuh, dicincang. Lalu raja memerintahkan untuk dilakukan secara kejam terhadap mereka. Musa melarang makan daging binatang tertentu, babi misalnya, dan juga daging manusia. Bagi orang-orang Yahudi makan daging terlarang sama artinya dengan murtad. Nah, ini dia. 7 saudara ini bertahan dan setia pada keyakinan mereka. Mereka tidak mau murtad. Mereka tahu
mereka akan disiksa, mati terbunuh. Dan mereka tetap percaya akan dimuliakan Allah, akan diterima oleh Allah. Mereka katakan, kami siap mati daripada mengkhianati hukum leluhur kami. Lalu yang kedua, hampir putus nyawanya. Dia katakan, mati demi kesetiaan akan hukum Raja dunia, yaitu Tuhan Allah kami, yang akan membangkitkan kami. Yang ketiga dengan yakin berkata, karena hukum Tuhan aku disiksa, tapi dari surga Tuhan telah menyiapkan tempat bagiku. Dan akhirnya yang keempat, sebelum mengakhiri hidupnya, ia berkatalah, lebih baik mati di tangan manusia dengan harapan akan kebangkitan. Kita akan mendapat pahala dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pembunuhan yang mengerikan ini, yang tragis ini, meyakinkan yang lainnya, meyakinkan mereka akan kebangkitan. Tuhan Yesus meyakinkan para pendengarnya bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Waktu itu orang-orang Farisi memang percaya akan kebangkitan. Sementara orang-orang Saduki tidak percaya. Dengan menyampaikan alasan mengapa mereka tidak percaya, Musa memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi orang-orang Saduki ini. Jika seorang laki-laki punya saudara yang kawin tetapi tidak mempunyai anak, dan saudara-saudaranya yang ada 7 orang menikahi janda itu dan juga tidak memberikan anak, dan ke-7 saudara itu meninggal juga tanpa meninggalkan anak, dan juga perempuan itu mati dan tidak ada anak. Pertanyaan orang-orang Saduki, kalau begitu pada hari kebangkitan perempuan ini siapa yang menjadi suaminya? Apakah suami dari ke-7 bersaudara itu? Yesus memberikan jawaban yang cemerlang, yang menakjubkan. Bangkit bukan berarti hidup kembali di dunia, melainkan mereka diberi hidup baru dalam relasi dengan Tuhan. Itulah hidup kekal. Dalam hidup kekal, dalam hidup surgawi, tidak perlu lagi suami, tak perlu lagi hidup seksual. Yesus tegaskan, di bumi orang kawin mengawinkan. Namun bagi mereka yang sudah diadili dan pantas mendapat hidup kekal, tidak perlu kawin lagi. Dalam hidup kekal, jangan memperhitungkan lagi hal-hal materi, hal-hal duniawi. Memang banyak orang, banyak agama berpikir hidup di duniawi akan didapatkan juga dalam hidup baru di surga. Yesus tegaskan lagi, di surga orang-orang seperti malaikat. Mereka adalah anak-anak Allah. Dan mereka hidup secara rohani. Yesus mengutip dalam kitab Exodus, di mana Musa memanggil Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah itu bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita yang masih hidup di bumi ini, carilah nilai-nilai hidup surgawi. Apa itu? Kasih tentunya, sukacita, bersatu dengan Tuhan, dan bersama saudara-saudara kita yang lain. Jangan nyinyir terus-menerus. Jangan menjelekkan orang lain. Dan selalu mencari kesalahan karena dasar tidak senang. Jangan cari musuh.
jahat di bumi tidak akan pernah masuk dalam persekutuan Allah. Dan neraka yang membakar akan menjadi tempat untuk selamanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus dalam pengalaman hidupnya men-sharingkan pengalamannya. Meski dia dianiaya, penjara, dimusuhi, mengalami banyak kesulitan, aku tetap mempunyai pengharapan yang besar akan Yesus. Bagiku, Kristus adalah segala-galanya. Segala kemegahan yang lainnya yang pernah aku miliki, sebelumnya, aku anggap itu semua sampah. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tumbuhkanlah dan berdoalah senantiasa. Semoga firman Tuhan yang menjadi andalan dan pedoman hidup kita semakin meneguhkan harapan, kasih, dan iman kita. Amin. Amin, 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 amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, baca firman. Baca firman. Renungkan, resapkan, pahami. Kemudian refleksikan. Dan jadikanlah apa yang Tuhan katakan pedoman dalam hidup kita. Niscaya kita akan hidup. Hidup untuk Allah. Nah, salam saya, Pater Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldi Batu. Salam sehat untuk semuanya. Tuhan memberkati kita, memberkati Anda semua, dan semoga firman Tuhan hari ini senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Amin, amin, amin.